Oke. Ini siapa yang ngecis? Ya, selamat sore pemirsa. Hari ini hari Ahad 1 Desember 2024 ya. Hari Ahad ini mestinya adalah hari pertama ya dalam pekan, the first day of the week harusnya, bukan hari Senin. Tapi karena kita ngikutin ajaran yang memang bukan dari ajaran Islam ya, jadinya kita menjadikan hari Senin yang aslinya adalah hari kedua sebagai hari pertama atau the first day of the week gitu. Tapi ya sudahlah ya, mungkin kita membahas ini pada kesempatan yang lain aja. Nah, sore ini saya pengen menanggapi ada satu video yang saya baru lihat di Instagram, di mana Menteri Perumahan ya Marwara Sirait bertemu dengan Aguan yang merupakan pengelola dan pengembang dari proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk, yang katanya Aguan ini akan membangun masjid besar di Pik 2 katanya. Tapi setelah saya telisik luasnya cuma 1 hektar lah. 1 hektar itu 1 hektar itu 10.000 meter persegi tanahnya. Itu kecil loh. Itu bukan masjid besar jatuhnya, itu masjid kecil. Kalau masjid besar itu contoh kayak Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu luasnya itu 10 hektar. Hampir 10 hektar, tepatnya 9,8 hektar atau 98.000 meter persegi. Kalau 10 hektar itu kan 100.000 meter persegi luas tanahnya, ya kan? Kemudian Masjid Baitul Muttaqin Islamic Center Samarinda, itu luas tanahnya aja udah 40.000 meter persegi, 40 hektar. Kalau 1 hektar mah cuman luas tanahnya, maksud saya luas tanahnya aja sudah 4 hektar, 4,5 hektar ya, 4,5 hektar, 45.000 meter persegi, 4,5 hektar. Kalau 1 hektar tuh 10.000 meter persegi, itu kecil teman-teman, itu kecil. Bangunan utama masjidnya tuh kecil, tapi katanya dikelilingi oleh ruko-ruko yang isinya semuanya halal apa gimana. Hei, masjid itu bukan seperti itu cara bangunnya, bodoh. Makanya saya tadi kok tulis komen, kau Aguan kalau kau main-main sama umat Islam, kami jihad. Kita nggak akan main-main. Sekali pedang sudah, kita nggak akan main-main. Sekali pedang sudah keluar, habis. Ya, gitu. Sekali pedang sudah keluar, habis. Tamat sudah, rungkat. Makanya jangan coba-coba. Kalau 1 hektar itu kecil jatuhnya, bukan besar. Dihitung dong, makanya belajar berhitung. 1 hektar itu sama dengan berapa meter persegi. Gitu loh. Itu kecil teman-teman, kecil, sangat kecil teman-teman. Coba bayangkan ya, Masjid Istiqlal aja luas tanahnya aja 9,8 hektar, hampir 10 hektar. Itu besar loh ya, itu besar teman-teman. Masjidil Haram aja luasnya 35 hektar, luas tanahnya 356.000 meter persegi, hampir 400.000 meter persegi luas tanahnya. Luas tanahnya dan luas tanahnya 40 hektar teman-teman. Itu kan luas banget ya. Jadi jangan mengada-ngada gitu, jangan percaya dengan
tipu-tipu kayak gitu. Jangan teman-teman, please, jangan. Kalau itu mah cuma tipu-tipu, cuma bersiasat supaya dibilang apa, ini pro terhadap umat Islam gitu kan. PSN ini PIK tuh nggak berkesan seperti negara dalam negara. Lah iyalah, wajar orang menganggap negara dalam negara. Orang mau punya rumah di sana aja susahnya bukan main, ya kan? Jadi seakan-akan hanya orang tertentu aja. Bahkan ada kisah tragedi Teluk Naga yang menyelimuti pembangunan kawasan PIK 2 yang berada sudah masuk wilayah administrasi daripada kota Tangerang di Banten. Jadi PIK itu ada di dua kota dan di 2 provinsi. PIK 1 itu masih berada di wilayah Jakarta. Dia berada di wilayah sebagian Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Barat. PIK 1. Sebagian ada di Penjaringan, sebagian lagi sudah masuk wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Penjaringan itu Jakarta Utara, sebagian lagi di Penjaringan, Jakarta Barat. Nah, begitu masuk PIK 2, itu sudah masuk kota Tangerang, sudah masuk provinsi Banten, sudah beda alam ibaratnya. Jadi jangan sampai. Nah, makanya saya tuh ngerti kenapa dinasti Atut di Banten ini secara nasional, di Banten ini pokoknya harus dibikin KO total. Karena menyangkut itu, menyangkut PIK 2 itu. Soalnya saya gak tahu sikapnya Airin dan Ade Sofyan, Airin Diani dan Ade Sofyan perihal PIK 2. Tapi kalau Andra Sony jelas dia pro kepada PIK 2 lah. Orang PIK 2 itu adalah PSN-nya dari bosnya Prabowo lewat Jokowi. Gitu. Jadi saya mulai mengerti kenapa dinasti Ratu Atut, Ratu Atut ini di Banten itu satu persatu tumbang. Karena itu dinanai oleh bohir-bohir PIK 2 dan ditekan habis-habisan oleh para bohir-bohir PIK 2. Karena PIK 2 itu sudah masuk Banten, teman-teman. Bukan Jakarta lagi. PIK 2 itu, Pantai Indah Kapuk 2, sudah masuk Banten. Sudah masuk kota Tangerang. Jadi bagaimana caranya biar PIK 2 ini gol? Maka yang megang Banten ini harus pro kepada jadilah Andra Sony yang menang quick count. Walaupun ini menang walaupun menang quick count, tapi penghitungan real count itu juga pasti gak akan jauh beda dengan quick count. Percaya sama saya. Dan pasti OTW Andra Sony yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo nanti tanggal 7 Februari 25. Udah pasti. Karena Andra Sony dinilai berpihak kepada bohirnya PIK 2. Karena PIK 2 ini masuknya di Banten. Bukan di Jakarta lagi, bukan PIK 2 sudah tidak di Jakarta, teman-teman. Anda sudah berada di Banten kalau sudah PIK 2 itu. Salah kalau Anda terus mengasosiasikan PIK 2 itu ada di Jakarta. Enggak, PIK 2 itu sudah masuk Banten. Sudah masuk kawasan pantai utara Banten. Sudah masuk pantai utara kota Tangerang. Ya, Teluk Naga udah masuk kawasan Teluk Naga dan Legok di Tangerang. Ya, Anda udah masuk Tangerang, teman-teman. Kalau sudah masuk PIK 2 itu, jadi bukan lagi di Jakarta. Ya. Jadi mohon maaf, salah gitu kalau
apa, oh pantas saja si Ara ini kepengen Pilgub Jakarta itu 2 putaran biar gak ada klarifikasi kayak gitu. Lah, PIK 2 itu udah bukan lagi di Jakarta, tolol. Makanya kenapa dia major-joran menangin calonnya koalisi Merah Putih di Banten. Karena PIK 2 itu adalah PSN koalisi Jokowi, PSN koalisi Merah Putih. Ya, legacy dari koalisi Merah Putih plus Jokowi yang harus dilestarikan juga. Makanya dana dari IKN itu disedot ke sana, disedot ke pengembangan kawasan PSN, yang sayangnya PSN ini semuanya di Banten. Lah, BSD emang di mana? BSD emang Jakarta? Kagak, BSD emang di Banten. Makanya saya bilang dana dari IKN disedot buat PSN, ya, disedot untuk PSN, proyek strategis nasional yang semuanya itu proyek strategis nasional baru ditetapkan, ya, itu semuanya ada di Banten. Jadi apa? Memang yang harus dikejar ini memang Banten, gitu loh. Karena PSN-nya ada di Banten. Lah, BSD sama PIK 2 emang di mana? Di Banten. PIK 1 di Jakarta. PIK 1 kan udah kelar. Tinggal bagaimana dikembangin aja itu, ya kan? PIK 2 ada di Banten. Itu yang masih dalam pembangunan. Itu jadi. Nah, kalau masalah bangun masjid gede di PIK 2, lah di PIK 1 aja masjid kagak dibangun. Masjidnya cuma satu di kawasan mangrove. Itu pun kalau masuk bayar goceng. Bayar 5.000 perak. Masjid cuma satu, suara azan kagak ada, tapi kelentengnya segede gaban. Di kelenteng suci itu sudah kelentengnya segede gaban, ya, naganya ada di mana-mana. Orang mau makan babi di sana pun juga nggak apa-apa. Mohon maaf, itu kawasan maksiat menurut saya. Maksiat. Itu kawasan maksiat. Kenapa? Lah, tempat hiburan malam di sono ada. Orang mau makan babi, makan yang diharamkan menurut syariah Islam ada di sana. Biji mana mau saya gak bilang itu kawasan maksiat. Ya, bagaimana saya mau bilang itu bukan kawasan maksiat? Itu kawasan maksiat, kawasan haram itu. Ya, sudah kawasan haram dibangun pula, makanya itu akan terancam tenggelam. Kayak sampai harus dibangun yang namanya Giant Sea Wall itu, tanggul raksasa itu. Ya, kalau tanggul raksasa Pulau Reklamasi diisi dengan kawasan-kawasan yang tidak semaksiat PIK 1 gitu ya, atau PIK 2, saya nggak apa-apa, saya dukung. Tapi kalau untuk kedepannya nih, kalau reklamasi Teluk Jakarta diterusin, kan ada rencana proyek Giant Sea Wall dan reklamasi Teluk Jakarta ini kan sampai ke Cirebon katanya. Kalau saya malah lebih setuju sepanjang pantai utara Jawa itu dibangun Giant Sea Wall. Tapi bukan sekedar tanggul flat gitu aja, enggak. Tapi kawasan yang benar-benar berkembang gitu loh. Tapi berkembangnya jangan berkembang isinya maksiat semua. Contoh lah itu CPI, Center Point of Indonesia di Makassar, di sekitarannya Pantai Losari. Alhamdulillah itu nggak diisi dengan maksiat-maksiat. Karena orang Bugis itu Islamnya kenceng. Lah kalau di PIK, Masya Allah, maksiat banyak benar. Lah orang, mohon maaf lahir batin, ya, cewek bugil di sono udah biasa, cowok bugil di sono udah biasa, orang makan babi di sono biasa,
ya, orang disuruh nyembah patung, suruh nyembah patung, cium kakinya pula. Sudah cium kakinya pula, cium pula itu titiknya. Coba bayangin, gak ada orang bersujud pada Allah di sana, gak ada. Kalau mau ke masjid mesti masuk ke mangrove PIK atau jalan jauh, cari masjid. Bahkan sampai, mohon maaf, numpang sholat di Bandara Soekarno-Hatta. Kenapa? Di PIK 1 kagak ada masjid. Auzubillahi min zalik. Pak, tapi kan bisa sholat berjamaah di rumah. Nenek lu kiper. Orang mau jumatan di mana, gentong? Masa yang mau jumatan aja mesti masuk ke mangrove bayar goceng? Legeblek amat lu jadi orang. Itulah makanya kalau kawasan reklamasi Teluk Jakarta itu diserahin sepenuhnya kepada swasta. Gitu loh. Diserahin sepenuhnya kepada swasta. Nah, swastanya kayak Cina-Cina, simpitan, jahat, Allah itu mana lah ngerti di sini negara mayoritas Islam. Kudu ada masjidnya besar, harus bisa nampung orang buat salat Jumat. Malah di sana bangun kelenteng segede gaban. Sudah bangun kelenteng segede gaban, nyembah patung. Sudah nyembah patung, ciumlah itu patung. Gak cuma cium kakinya, cium pula itu tititnya. Cuma kalau yang bangun PIK itu pemerintah, orang Islam gitu ya. Yang namanya masjid itu pasti akan segede kawasan suci itu di PIK 1 atau di PIK 2 itu, percayalah. Kenapa si Aguan itu mau bangun masjid di PIK 2 cuma 1 hektar? Karena si Aguannya sendiri kagak suka sama orang Islam, kagak suka masjid gede-gede. Kenapa? Masjid gede-gede, orang nanti pada jadi orang PIK 2, malah jadi nanti mualaf. Bukan jadi kawasan Cina-Cina komunis jahanam laknatullah, kagak nyembah Tuhan. Nyembahnya nyembah Xi Jinping. Tuhannya anak orang, Tuhannya manusia. Nyembahnya nyembah siapa? Nyembah Xi Jinping, nyembah Mao Zedong. Iya, nyembah Xi Jinping, nyembah Mao Zedong. Serius ini saya cerita ini apa adanya ya teman-teman ya. Saya cerita apa adanya. Nanti di sana orang disuruh ngaji, bukan ngaji Al-Quran, disuruh baca kitab karangan Xi Jinping, kitab karangan Mao Zedong, nauzubillahi min zalik. Kalau kayak gitu, makanya si Aguan itu kagak rela masjid di PIK 2 tuh gede, harus kecil, harus mungil. Kenapa? Takut nanti orang PIK 2 pada masuk Islam. Orang PIK 2 masuk Islam, kagak laku tuh namanya babi. Kagak laku itu yang namanya makanan haram. Kagak laku itu kawasan maksiat. Maksiat. Bukan jadi kawasan maksiat, jadi kawasan syariah. Takut itu si Aguan itu. Kayak bikin bangun masjid kecil, udah kagak usah percaya omongan orang pasek kayak gitu, kagak usah dipercaya. Omongan orang kafir itu kagak usah dipercaya. Ya. Kalau omongan orang pasek, orang kafir, tabayun. Kudu diteliti, kudu ditelaah, kudu diklarifikasi. Bener gak sih itu mau bangun masjid di PIK 2? Kalau situ beneran mau bangun masjid di PIK 2, kenapa mesti 1 hektar luasnya? Gak boleh lebih dari 1 hektar. Kenapa? Tuh tanya. Konfrontir aja tuh si Kapirun Aguan itu. Bentar. Tanya sama si Kapirun Aguan itu. Kalau gak percaya, tanya sana. Mau bangun PIK 2, masjid di PIK 2, kenapa harus 1 hektar? Kenapa enggak 2 hektar, 3 hektar, 10 hektar? Ya, 9 hektar, seukuran nama Masjid Istiqlal luas tanahnya. Kenapa harus 1 hektar? Tanya. Karena dia nggak mau kawasan PIK 2 itu jadi kawasan halal.
kawasan syariah. Maunya dia Pik 2 tuh jadi kawasan maksiat, orang makan babi bebas di sono. Lah yang begini didukung sama FPI, didukung sama Habib Rizik Syihab, tepok jidat gua. Saya sebagai bagian dari keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya sebagai bagian dari zuriyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nasab saya jelas dari Sayyidina Husain ibnu Ali bin Abi Thalib, bersambung ke Muhammad ibnu Sumaid bin Yaman. Tapi saya nggak membawa nama Ba'alwi di sini. Ya, saya hanya membawa zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Saya malu dengan kelakuannya Habib Rizik Syihab. Malu. Udah jelas-jelas ini pro kepada maksiat, masih aja didukung. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini mah bukan pembela Islam. Ini mah bukan persaudaraan Islam. Ini mah ngebela yang bayar. Persaudaraan, ya persaudaraan berbasis lu kasih gua berapa. Persaudaraan Fulusiyah. Jadi ya FPI bukan Front Persaudaraan Islam. Ya. Tapi Front Persaudaraan apa enaknya ya? Front Persaudaraan ini apa? Bukan Islam. Biar nyambung FPI. Front pembajak Islam, front perusak Islam malah. Lah, udah jelas-jelas nih maksi. Untunglah kemudian yang kemarin sempat bersekutu dengan Habib Rizik Syihab balik badan. Lah, FBR, Forkabi, Fuhab, Fusi dan sebagian Polres Jakarta itu beraliansi bos dengan Habib Rizik Syihab waktu Pilgub Jakarta 2017. Sekarang alhamdulillah udah mulai balik arah, jadi mulai tinggalin Habib Rizik Syihab. Kemarin coba hampir tuh saya mau ikut itu, adili Fufu Pret, tangkap dan adili Jokowi, adili Fufu Pret. Ya Fufu Pret, adili Fufu Pret, ya ganyang Fufu Pret. Lah, yang di Pilgub Jakarta yang didukung anak buahnya Fufu Pret, tolol. Kalau mau ganyang Fufu Pret jangan kau dukung anak buahnya. Kalau mau adili Fufu Pret kamu dukung lawannya Fufu Pret, tolol. Gitu loh. Jangan hanya karena saya beda partai Pak, saya tidak pernah sokong Pak, Banteng Merah Pak. Saya tak pernah sokong PDI Perjuangan Pak. Saya kalau dengan orang PDIP bawaannya berkelahi mulu, ribut mulu. Kawan saya itu Eka Jaya, Ustadz Eka Jaya, ketua umum pejabat. Ya. Pembela Jawara, pengacara bela Jawara dan umat. Sekjennya Polres Jakarta itu teman saya, Ustadz Eka Jaya. Begitu. Dia kalau dengan orang PDIP berkelahi terus. Ya. Saya ini Pak, saya kalau dengan orang PDIP kelahi terus Pak, dan sebagainya. Lah, kalau situ berkah dengan orang PDIP, lah situ katanya mau ganyang Fufu Pret. Kalau mau ganyang Fufu Pret jangan dukung anak buahnya, tolol. Justru dukung lawannya. Itu baru benar kalau mau ganyang Fufu Pret. Gitu loh. Kalau mau gaya Fufu Fafaku Tuku Pret itu dukung lawannya. Bodoh banget sih jadi orang. Ya iya, karena tergantung siapa yang bayar. Bukan lillahi ta'ala, bukan bela Islam, bukan mau bersaudara berazas Islam, tapi bersaudara atas nama siapa yang bayar, siapa yang ngasih kaget gua. Ada kucing lewat. Persaudaraan berbasis siapa yang bayar, siapa yang ngasih lebih. Itu dia yang menjadi
Itu yang menjadi problemanya. Itu yang menjadi problemanya. Jadi makanya ini bukan front persaudaraan Islam, tapi front perusak atau pembajak Islam lah gitu. Saya nggak mau dibilang perusak, pembajak, front pembajak Islam, karena berbasis ya siapa yang bayar, siapa yang kasih lebih. Kamu kasih saya lebih, pasti saya akan sokong dan bela kamu habis-habisan. Tapi kalau kamu tak kasih saya uang, mohon maaf. Itulah mengapa belakangan Habib Rizik Syihab ini gak pernah muncul permukaan. Bahkan kemarin pas demo adili Jokowi, ganyang fufu kutu kupret itu gak muncul dia cuma perhatikan lewat audio. Anda tahu ini wanted, HRS itu wanted. Saya tahu kenapa dia wanted, statusnya diburu karena HRS pun juga disandra kalau terlalu vokal kontra dengan Raja Mulyono dari Keraton Niponegoro ngapusi ningrat ya. Nanti dikasusin lagi. Jadi mau nggak mau sekarang dia balik badan pro kepada kaki tangan atau antek-anteknya Mulyono ngapusi ningrat. Mulyono ngapusi ningrat. Apa artinya ngapusi? Nipu, ngebohongin, tukang tipu. Itu makanya jadi persoalan. Itu yang menjadi pertimbangan. Untunglah Habib Bahar Smith pun juga meninggalkan Habib Rizik Syihab itu. Ketika Nabi Muhammad SAW itu dihujat, dihina, dicaci maki habis-habisan oleh Suswono, langsung bersikap nih. Bahkan terang-terangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto itu pengkhianat, yaitu hak beliau untuk menyatakan demikian. Saya nggak bisa larang. Hak beliau untuk mengatakan seperti itu. Hak beliau untuk punya pentafsiran seperti itu. Nggak apa-apa. Saya pribadi juga nggak marah gitu loh. Saya pribadi juga nggak marah dengan itu. Ya tapi semoga aja dengan mulai sadarnya Habib Bahar Smith ini menjadi sebuah hidayah untuk beliau istiqomah kepada yang benar-benar hakul hak, bukan hak tapi sebenarnya batil. Makanya jadi teman-teman semuanya, kalau saran saya ya, makanya kita umat Islam ini bersatu, jangan sampai umat Islam Indonesia ini cuma tinggal seuprit, tapi harus bersatu makin banyak. Kalau bisa persentasenya tuh ditingkatkan, jangan cuma mentok di angka 90%. Kalau perlu 95%, 98%, bahkan 99 sampai 100%. Indonesia menjadi sebuah negara Islam. Kenapa? Biar kita bisa menerapkan hukum Islam secara kafah. Udkhulu fis-silmi kafah gitu loh. Biar kalau kita terapkan hukum Islam secara kafah, insya Allah nggak ada lagi yang namanya rakyat Indonesia kelaparan, sengsara, didiskriminasi, ada penjajahan gaya baru dan seterusnya dan seterusnya. Ingat, sekali pedang keluar bagi umat Islam, sekali pedang keluar, pilihannya hanya menang atau mati. Demikian sore yang indah ini ya, sore yang sejuk ini ya, udah mau maghrib juga. Saya cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, sudah menonton. Selamat petang dan
jumpa lagi lain kesempatan.